Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penanggapan sahabat seperti ini, nggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan, ya, ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Pernahkah saya mengatakan, ya, ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Saya akan membuktikan bahwa banyak ustadz-ustadz Wahabi ini yang memutuskan hukum berdasarkan setahu saya. Setahu saya, bukan qala Allahu qala Rasul. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah itu, apakah pernah ada Ustadz Salafi? Kalau ditanyakan apakah ada orang Salafi atau orang Wahabi, Ustadz Wahabi ini yang menjadikan dalil ini menurut kiai saya begini, tidak ada memang kalau seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan syekhnya, banyak diantaranya adalah Firanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi channel, para penonton semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Sebelumnya saya tak lupa untuk mendoakan jenengan semuanya, semoga tetap dalam rahmatnya Allah, dalam taufik hidayah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan menjawab tantangan Ustadz Khalid Basalamah. Dia menantang untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi, ustadz-ustadz Wahabi selama ini yang mengatasnamakan dirinya adalah Salafi. Beliau itu menantang untuk membuktikan apakah ada ulama Salafi atau ustadz-ustadz Wahabi ini yang membuat keputusan hukum berdasarkan pemahaman dirinya sendiri. Pasti yang disampaikan kata Ustadz Khalid Basalamah ini adalah qala Allahu qala Rasul. Baik, saya akan membuktikan bahwa banyak ustadz-ustadz Wahabi ini yang memutuskan hukum berdasarkan setahu saya. Setahu saya, bukan qala Allahu qala Rasul. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah itu, apakah pernah ada Ustadz Salafi menurut kiai saya? Kalau Ustadz Salafi berstandar yang dijadikan rujukan adalah kiai, tidak ada, karena orang-orang Wahabi ini tidak menyebut ustadznya sebagai kiai atau syekhnya sebagai kiai. Kalau ditanyakan apakah ada orang Salafi atau orang Wahabi, Ustadz Wahabi ini yang menjadikan dalil ini menurut kiai saya begini, tidak ada memang kalau seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan syekhnya, banyak diantaranya adalah Firanda. Kalau kita berdoa ketika sujud, apakah bersalat lebih dahulu? Boleh bersalat lebih dahulu, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dr. Firanda itu ketika ditanya hukum membaca sholawat ketika sujud, itu apa? Bukan qala Allahu, bukan qala Rasul, tetapi menurut pemahaman Ibnu Baz. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Baz, ini adalah boleh membaca salawat dulu dengan menggunakan keumuman hadis, berdoalah di waktu subuh, perbanyaklah doa ketika sujud. Ini keumuman hadis. Terus contoh dari Rasulullah. Contoh Rasulullah, apakah ada Rasulullah mencontohkan membaca salawat ketika sujud? Tidak ada itu. Tidak ada kan? Bahkan Ibnu Baz memberikan contoh salawatnya itu as-salatu ala nabi ila akhirih. Au kamakol, seperti itu. Apa pokoknya bukan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan di dalam sholat. Lihat di fatwanya seperti itu. Terus sekarang Ustadz Khalid Basalamah sendiri, benarkah Ustadz Khalid Basalamah itu ketika menjawab pertanyaan dari jamaahnya memutuskan sebuah hukum landasannya adalah Al-Quran dan hadis, qala Allahu qala Rasul? Ternyata itu hanyalah gimana ya, hanya omong kosong belaka seperti itu. Buktinya Ustadz Khalid Basalamah ada yang mengatakan setahu saya. Contoh,
Ketika Ustadz Khalid Basalamah ditanya tentang rukun wudhu, bagaimana ketika orang itu tidak membasuh kepalanya? Apa kata Khalid Basalamah? Maka setahu saya rukun wudhu itu ada dua, yaitu hanya wajah dan kedua tangan ini. Yang lainnya itu adalah sunnatun muakkadatun. Setahu saya sah saja. Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Nah, ini silakan cari. Adakah ini qala Allahu qala Rasul? Silakan. Padahal ini menabrak ijma' ulama loh. Menabrak Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa anggota yang wajib dibasuh dan diusap di dalam wudhu itu ada 4. Tapi Ustadz Khalid Basalamah hanya 2. Ini menabrak jelas-jelas. Ini adalah bid'ah terbesar ini, karena menyalahi Al-Quran. Terus lagi, ketika Ustadz Khalid Basalamah ditanya tentang zakatnya truk, ada orang punya truk dibuat untuk usaha ngangkut genteng atau pokoknya truk itu digunakan untuk usaha. Misalnya punya toko, terus truknya itu dibuat untuk mengangkut barangnya. Apakah ini truk wajib dizakati atau tidak? Terus apa jawaban Khalid Basalamah? Apakah mobil truk buat usaha ada zakatnya? Saya tahu iya. Tapi dia zakat di tahun pertama. Setahu saya setahu saya lagi, bukan qala Allah Ta'ala. Setahu saya wajib dizakati di tahun pertama, setelah itu ndak usah. Nah, ini juga menyalahi ijma' ulama. Mana ada truk itu wajib dizakati kalau digunakan untuk usaha. Padahal hadis Rasulullah menjelaskan kalau sapi atau hewan yang dijadikan untuk usaha dipekerjakan, atau kendaraan yang dijadikan usaha, maka tidak wajib untuk dizakati. Tapi Khalid Basalamah kok berani seperti itu? Bahkan dasarnya menurut pendapat saya, setahu saya, bukan menurut pendapat saya, setahu saya, ya cuman beda ya. Kalau Ustadz Khalid Basalamah tantangannya kan menurut pendapat saya. Adakah mengatakan menurut pendapat saya? Tidak ada seperti itu. Tetapi setahu saya itu. Terus lagi, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran kucing, kotoran cicak, kotoran harimau, pokoknya kotoran hewan atau kencing hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, menurut Ustadz Khalid Basalamah ini membatalkan wudhu. Apakah ini ada qala Allahu? Apakah ini ada qala Rasul? Ya. Jadi marilah teman-teman Wahabi kita berpikir, ini loh ustadz-ustadz Anda yang selalu teriak kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, ke as-sunnah, tetapi dirinya sendiri pemahamannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi sok nantang, datangkan mana Ustadz Salafi. Banyak Ustadz Salafi yang mengatakan setahu saya bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis, Pak. Jadi itulah ya untuk teman-teman Aswaja. Jadi mereka itu katanya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka itu juga mengatakan menurut syekh saya, menurut pendapat saya, atau menurut atau setahu saya, atau yang saya tahu. Itu jawaban mereka juga. Jadi jargon mereka bahwasanya Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan rujukan, ternyata itu gimana ya, dikatakan omong kosong belaka, terlalu kasar mungkin ini. Baik, mohon maaf sebelumnya. Semoga ini membuka wawasan para teman-teman Aswaja, kita semua khususnya, bahwa seperti itulah kapasitas orang yang selalu menyalahkan amaliyah orang lain, yang menganggap amaliyah orang lain tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata dirinya sendiri itu bahkan menjawab dengan setahu saya atau yang saya tahu. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.